sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat limpahan rahmatnya, kita dapat berdiri di tempat ini dalam rangka memperingati kelahiran Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita semua, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan ceramah singkat mengenal akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua pasti tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat dan akhlak yang sangat mulia. Banyak kisah yang menceritakan tentang kemuliaan dan akhlak sifatnya. Ada yang ingat tentang suatu kisah yang mengisahkan tentang Nabi Muhammad SAW yang setia menyuapi Yahudi buta yang sangat membencinya. Nabi Muhammad SAW tetap setia menyuapi Yahudi buta tersebut walaupun dicaci dan dibenci oleh Yahudi buta tersebut. Pada akhirnya, ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Yahudi buta tersebut baru tahu bahwa orang yang setiap hari dibencinya dan dicaci makinya adalah orang yang setia menyuapinya setiap hari. Ada juga kisah yang mengisahkan tentang Nabi Muhammad SAW dan Zaid bin Harits pergi menyebarkan agama Islam ke penduduk Taif selama 15 malam. Tapi pertanyaannya, apa yang didapat mereka? Hanya cacian dan lemparan batu, sehingga kaki Nabi Muhammad SAW terluka. Apakah Nabi Muhammad SAW dendam? Tidak. Malahan ketika Jibril turun untuk menawarkan azab untuk diturunkan kepada penduduk Taif, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kepada Jibril untuk menyampaikan amanah tersebut. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Begitu mulianya akhlak beliau, ia mengatakan, "Tidak ya Jibril, tinggalkanlah kaum-kaum itu." Akhlaknya membuat penduduk Mekah menamainya dengan Al-Amin atau Maha Terpercaya. Nabi Muhammad SAW juga adalah orang yang jujur. Kita sebagai umatnya yang selalu mengikuti ajarannya, kita harus meneladani sikap jujur dan tidak boleh berbohong. Jujurlah walaupun itu berat. Kemuliaan akhlak sifatnya dijelaskan pada Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, "Laqad kana lakum fi rasuli uswatul hasanah laman kana radiyallahu yaumil akhirah wa zakkarullah zaibat." Yang artinya bahwa sesungguhnya di dalam diri Nabi Muhammad SAW itu ada suri teladan bagimu, bagi orang yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan menantikan hari kiamat dan selalu mengingat Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala. Sekian ceramah singkat dari saya. Hikmah dari ceramah ini, semoga kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW bisa meneladani sikap akhlak mulianya Nabi Muhammad SAW dan mencontohkan
sehari-hari. Amin, amin ya robbal alamin. Sekian.